Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li'adimi sultanik. Subhanakallahumma la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Khairu nabi arsalahu Allah ilal alami kullih basyira wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa la tamshi fil ardi maraha innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada momentum penuh berkah ini, mari kita senantiasa mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Rasa syukur ini harus kita ungkapkan dari mulut kita biqauli alhamdulillahi rabbil alamin, diteguhkan dalam hati kita dan diwujudkan dalam tindakan nyata di kehidupan kita. Dengan tiga cara bersyukur ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan selalu melanggengkan sekaligus menambah nikmat-nikmat kita. Selain mengingatkan untuk senantiasa bersyukur, khatib juga mengingatkan kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada para jamaah untuk senantiasa meningkatkan dan menguatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Jangan sampai kita menjadi golongan sebaliknya, yakni orang yang meninggalkan perintahnya, melakukan larangannya, serta tidak merasa berdosa, bahkan bangga dan merasa hebat dengan dosa-dosa yang dimilikinya. Na'udzubillah min dzalik. Kita harus sadar-sadarnya bahwa kita hanya hidup sebentar di dunia dan tidak ada yang perlu disombongkan dan merasa hebat dari orang lain. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa la tamshi fil ardi maraha innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Artinya, janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Ayat ini mengingatkan kepada kita agar kita tidak sombong dan menjauhi sifat membangga-banggakan diri serta merasa paling hebat dari orang lain, terlebih merasa hebat dari Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Kita diingatkan untuk menyadari kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita, bersikap rendah hati dan tidak bersikap sombong atau takabur, sebab sebagai manusia yang memiliki kemampuan terbatas, kita tidak akan sanggup mencapai sesuatu di luar kemampuan diri kita. Sombong adalah satu dari sifat yang melampaui kemampuan diri dan juga melampaui sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Allah melarang kita berjalan di muka bumi dengan sombong. Berjalan dengan sombong di muka bumi bukanlah sikap yang wajar, karena bagaimanapun kerasnya derap kaki yang dihentakkan di atas bumi tidak akan menembus permukaannya, dan bagaimanapun juga tingginya ia mengangkat kepalanya tidaklah dapat melampaui tingginya gunung.
Dari segi ilmu jiwa, orang-orang yang biasa berjalan dengan penuh kesombongan berarti di dalam jiwanya terdapat kelemahan. Ia merasa rendah diri sehingga untuk menutupi kelemahan dirinya, ia berjalan dengan sombong dan berlagak dengan tujuan menarik perhatian orang lain. Bukan hanya satu firman Allah yang menegaskan dan mengingatkan untuk tidak sombong dan merasa paling hebat sendiri. Dalam ayat lain Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Artinya, janganlah malingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong, lagi sangat membanggakan diri. Quran Surat Luqman ayat 18. Dalam tafsir Kemenak Republik Indonesia disebutkan bahwa ayat ini mengingatkan kita untuk mengedepankan akhlak dan budi pekerti yang baik kepada sama manusia. Akhlak yang baik ini diwujudkan dengan menjauhi keangkuhan dan sombong, membanggakan diri dan memandang rendah orang lain. Di antara tanda-tanda orang yang angkuh dan sombong adalah saat berjalan dan bertemu orang lain, ia malingkan mukanya, tidak mau menegur atau memperlihatkan sikap ramah. Ia menunjukkan sikap angkuhnya seakan-akan ia yang berkuasa dan yang paling terhormat dan terhebat. Padahal kita diperintahkan untuk mengedepankan kesederhanaan atau sikap yang wajar, berbicara dengan sopan dan lemah lembut sehingga orang lain merasa dihargai dan dihormati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sombong, takabur, merasa paling hebat dan berkuasa sendiri merupakan sifat yang dapat menghalangi seorang masuk surga. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an disebutkan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr. Artinya, tidak akan masuk surga orang-orang yang dalam hatinya terdapat rasa takabur atau sombong meskipun hanya sekecil biji sawi. Hal ini sesuai dengan sejarah yang menunjukkan bahwa sikap sombonglah yang menjadikan iblis mendapatkan murka dari Allah karena ia tidak mematuhi perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Sifat inilah yang mengeluarkan iblis dari surga. Hal ini termaktub dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Artinya, ingatlah kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolaknya dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan kafir. Sombong adalah sikap dan sifat warisan iblis yang harus dihindari oleh manusia. Orang yang sombong seringkali tidak akan pernah mau kalah dan mengalah. Andai kata ada orang yang mengunggulinya, maka ia pun akan bersikap sinis dan berlomba-lomba untuk melebihi yang lain lagi. Orang yang sombong juga memiliki sifat gampang berbohong dengan mereka-reka cerita dan peristiwa yang tujuannya mengangkat dirinya. Hati orang yang sombong dan merasa paling hebat telah mati dan sulit untuk menerima kebenaran secara pelan-pelan. Sebenarnya ia sedang menjerumuskan dirinya ke jurang kehinaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian khutbah Jumat kali ini. Semoga kita diberi kekuatan untuk menjauhi sikap dan sifat sombong dan merasa paling hebat sendiri, agar kita tidak terjerumus pada jurang kehinaan dan kita bisa terhindar dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fi hadzal yaumil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minas salati was shadaqah wa tilawatil qur'ani wa jami'it ta'at wa taqabbala minni wa minkum jami'a a'malina innahu huwal hakimul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahu li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم على اليهود ومن عاونهم من الكفار والمنافقين. اللهم سدد سهمهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير الضالين ولا مضلين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واكفنا ما أهمنا وقنا شر ما قضيتنا. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والقرون والزلازل والمحان وسوء الفتن والمحان ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة. الله أكبر.